harus sama-sama sadar lah. Mari kita berikan apa yang bisa kita berikan terhadap masyarakat Karangbenang. Kalau bisa memberikan dari edukasi, ilmu, gagasan, aspirasi, silahkan berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan kami dari Pemuda Karangbenang yang berusaha untuk memberikan aspirasi-aspirasi terhadap kemajuan pendidikan, ekonomi, kemudian sistem politik yang ada di Karangbenang. Kali ini saya dengan kawan saya, yaitu Bung saya, teman saya dari dulu, mulai dari SMK, yaitu Bung Romanji. Siap. Teman-teman Karangbenang pasti sudah kenal atau tahu terhadap Bung Romanji. Mengenai tentang podcast kali ini adalah melihat keadaan sosial yang terjadi di Karangbenang itu sendiri. Misalnya dalam segi pendidikan di Karangbenang ini, saya lihat bahwa peminat pemuda terhadap jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ini sangat sulit. Artinya teman-teman pemuda yang ada di Karangbenang ini tidak terlalu percaya terhadap proses pendidikan. Bagi mereka menjalani hidup itu cukup dengan ya kita sekolahi sebentar, cukup kita merantau kemana-mana. Kalau di Karangbenang itu berbagai macam kota yang telah disinggahi dari para perantau Karangbenang, misalnya lebih ke Malaysia, mending ke Jakarta, mending ke berbagai tempat-tempat yang ada di ibu kota sana. Mereka berpikir seperti itu ketimbang mau sekolah. Jadi saya menghadirkan teman saya ini tidak lain hanya untuk meminta solusi kepada teman-teman. Tanggapannya gimana? Tanggapannya Bung saya ini terkait pendidikan yang ada di Karangbenang. Mari Bung. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah diundang oleh kawan saya, saudara atau Diki, yang memang saya anggap satu frekuensi dalam memperjuangkan pendidikan yang ada di Karangbenang itu sendiri. Karena sejatinya saya lahir di Karangbenang, proses juga di Karangbenang. Dan pertanyaan terbesarnya, saya sebagai orang yang menempuh pendidikan, apa kontribusinya terhadap masyarakat Karangbenang itu sendiri? Itu kira-kira yang menjadi suatu pertanyaan yang sangat mendasar dan menjadi suatu tantangan bagi saya pribadi. Cuman kalau membahas mengenai pendidikan yang ada di pedesaan ini, sebetulnya yang pertama kendalanya ada suatu konstruk berpikir masyarakat itu terhadap pemuda yang sudah menempuh pendidikan. Itu salah satu faktor. Contoh misalkan begini, ada salah satu pemuda yang kemudian dia diberikan suatu anugerah lah untuk sekolah, apalagi langsung bisa melanjutkan dari SD, SMP, SMA, kemudian bisa melanjutkan ke sekolah tinggi. Tetapi ketika pulang, dia tidak memberikan suatu sumbangsi terhadap masyarakat. Tapi mindset orang Karangbenang itu kebanyakan kalau dia kuliah harus sukses secara finansial. Nah itu, kalau kuliah tidak sukses secara finansial, pekerjaan tidak enak, berarti tidak sukses. Itu secara mindsetnya ya. Kebanyakan pas saya tanya ke beberapa orang di tetangga itu. Terus yang kedua, kendalanya di sini masalah perekonomian. Di mindset masyarakat Karangbenang itu
untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, artinya sudah lulus SMA untuk melanjutkan kuliah, ini dianggap kalau masuk kampus ini biayanya mahal, bahkan puluhan juta. Nah, itu yang kemudian menjadi suatu kendala eh, teman-teman untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Ya salah satunya ya faktor orang tua karena tidak mampu, kemudian ada hasutan dari orang-orang ya ngapain sekolah, nak mendingan kerja, lebih lebih konkret lah penghasilannya. Itu menjadi suatu indikator. Kemudian eh, ada suatu permasalahan lagi, teman-teman seperti saya nih misalkan yang eh, sudah pernah merasakan di dunia pendidikan itu kurang memberikan suatu akses. Kan sebetulnya banyak kan di kampus-kampus, entah di perguruan tinggi, entah di universitas, atau perguruan tinggi macam-macam. Nah, yang banyak sebetulnya menyediakan beasiswa bagi teman-teman yang memang kurang mampu, atau bagi teman-teman yang memang mempunyai bakat atau prestasi. Misalkan nih, kalau saya mengacunya ke kampus saya nih, kampus Seti Wali Songo ini, sebetulnya ada beasiswa bagi teman-teman yang mempunyai prestasi tahfidz. Tahfidz Quran itu memang ditanggung dari awal masuk sampai skripsi sampai wisuda. Itu yang kemudian ini jarang tersosialisasi itu. Bahkan saya kemarin tuh sempat ngawal teman saya di sini, orang Karangpenang juga, alumni sekolah saya Wali Songo SMA, namanya Faisal. Dia itu ngampus daftar di Universitas Madura Pamekasan dengan jalur KIP, Kartu Indonesia Pintar, dan itu alhamdulillah gold. Ada lagi yang namanya Nurfadilah, itu daftar di Universitas Madura itu lewat jalur KIP atau Indonesia Pintar, itu gold. Nah, sebetulnya ya kalau solusi dari saya itu sebagai mahasiswa, terutama untuk menghilangkan stigma atau konstruk berpikir masyarakat ini, ya kita sebagai mahasiswa yang sudah ngampus misalkan, kontribusi terhadap masyarakat itu harus jelas. Bukan hanya kontribusi masalah finansial, tidak, tetapi bagaimana kita itu yang sudah dikatakan mahasiswa bisa memberikan suatu akses, khususnya anak-anak muda, khususnya teman-teman SMA yang memang pengalaman saya waktu SMA kelas 2 masuk kelas 3 kemudian sudah ujian, ini masa kebingungan, masa dilimati, saya mau kuliah apa mau kerja, itu serius bingung banget waktu itu. Makanya perlulah teman-teman itu yang sudah mempunyai akses di dunia kampus, ada peluang-peluang, kita sosialisasikan, kerjasama lah dengan beberapa sekolah SMA. Terus yang kedua, kan biasanya ada nih program-program dari kepala desa biasanya ya untuk teman-teman atau masyarakat yang kurang mampu yang ingin punya nawa itulah untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, itu biasanya ada program-program untuk beasiswa itu. Jadi yang pertama itu teman-teman yang sudah ngampus ini harus bisa memberikan kontribusi dan memberikan pemahaman kalau kuliah itu bukan pas mencari pekerjaan, tetapi kuliah itu sebetulnya untuk mencari ilmu. Kadang orang yang dikatakan sudah kuliah tapi dia nggak mendapat pekerjaan, tidak menjadi apa-apa lah secara finansial, secara kontribusi, itu perlu dipertanyakan kuliahnya benar apa enggak, karena biasanya teman-teman yang kuliah itu tugas akhirnya skripsi biasanya beli. Nah, itu yang menjadi fatal kan bagi kekacauan berpikir masyarakat, apalagi masyarakat awam. Yang ketiga itu bagaimana adik-adik SMA itu harus banyak lah intent komunikasi dengan teman-teman yang sudah dikatakan masuk di perguruan tinggi. Ya itu aja sih kalau dari saya. Oh, berarti gini, saya mengambil kesimpulan terkait apa yang telah disampaikan tadi, bahwa pola mindset yang terjadi di masyarakat itu sehingga menjadi rekonstruksi sampai sekarang adalah
hal-hal yang telah dipercayai masyarakat dari dulu. Karena mindset masyarakat itu memang berpikir bahwa kuliah ini memang hanya untuk mencari kerja. Ya itu masalahnya. Sehingga teman-teman mahasiswa dari Karampenan kuliah keluar sehingga pulang, setelah lulus pulang ke Karampenan tidak jadi apa-apa. Nah disitulah menjadi virus sebenarnya, menjadi virus yang sangat besar kepada pola pikir masyarakat, sehingga masyarakat ini menilai oh anak ini kuliah di situ gak ada biayanya segini tapi saya menganggap bahwa itulah menjadi tugas kita bersama, beban moral kita sebagai mahasiswa. Ketika kita sudah menjadi mahasiswa dan bahkan sudah lulus dari mahasiswa sarjana, kita mempunyai beban moral yang sangat besar, bagaimana kita memberikan nilai-nilai positif terhadap masyarakat. Lalu kemudian ketika kita bicara tentang masalah pendidikan, ya seperti yang sering kita dengar dari guru kita itu, mulai dari SMA itu Bapak Sihowaris ya, guru SMA kita, kemudian sampai menjadi guru sampai sekarang, sering ke rumahnya, beliau sering mengatakan ini, kemajuan sebuah desa maupun sebuah negara itu terletak pada kemajuannya. Makanya kenapa saya mengambil tema di podcast kali ini dengan tema pendidikan. Tidak lain, ini juga sebagai wujud dari kontribusi kami sebagai mahasiswa, karena kita lagi fase-fase kuliah sekarang, bagaimana kami juga memberikan sisi positif terhadap para masyarakat dan terkhususnya terhadap para pemuda-pemuda. Wah, memang kalian jangan sampai pernah merasa berkecil hati. Dalam pendidikan kita ada beasiswa yang bisa juga kalian gunakan ketika kalian ini memang punya keterbatasan dalam sistem ekonomi, dan juga memang kalau kalian ini adalah orang-orang yang berprestasi, maka jangan kalian putus asa dalam hal itu, karena banyak program-program dari kampus maupun dari pemerintah yang telah menyediakan hal itu untuk kita semua. Dan gini, Bung, itu kan tadi ini ketika melihat hal mindset yang terjadi di masyarakat ini kan merupakan efeknya sangat besar. Terhadap pemuda-pemuda kita, karena tidak lain untuk pembentukan sebuah karakter dari seorang manusia, khususnya terhadap pemuda ini, untuk menjamin kesuksesannya tidak lain, pertama ya harus minat dari pemuda itu sendiri, kemudian kedua minat dari orang tua. Artinya dukungan. Harus ada dorongan dari pemuda dan juga ada dorongan dari orang tuanya. Kira-kira tadi kan saya menganggap bahwa solusi pertama itu mengarah terhadap pola mindset yang terjadi ke orang-orang tua para pemuda yang ada. Kira-kira bagaimana mindset untuk mengubah mindset pemuda yang karantina ini untuk suka atau senang dalam belajar, dalam kira-kira gimana solusinya? Oke, sebetulnya kalau kita bicara masuk pada wilayah Madura itu, orang Madura itu tidak suka, tidak terlalu percaya terhadap teori, gitu, dan tidak terlalu percaya terhadap retorika linguistik lah, hanya permainan bahasa. Orang Madura itu lebih suka dan lebih meyakini sesuatu yang memang sudah terbukti secara konkret lah, gitu. Artinya metodologi yang paling efektif dan efisien itu untuk menyadarkan mindset orang-orang di Karangpenang itu, yang pertama kita harus bekerja sama dengan harus bekerja sama dengan beberapa stakeholder yang ada di wilayah Karangpenang. Misalkan kita harus kerjasama dengan guru,
entah guru madrasah, entah guru guru umum lah, SMA, kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kita bekerja sama dengan guru, nanti guru ini yang kemudian memberikan suatu pemahaman bahwa pendidikan itu sangat penting sekali. Gitu. Atau bisa kita gunakan nih tokoh masyarakat kayak kades, kayak tokoh kiai, bahkan pemuda-pemuda yang memang di situ sudah memberikan terbukti lah memberikan suatu kontribusi real terhadap masyarakat. Misalkan yang secara notabene masyarakat Karangpenang ini kan petani, di situ siapa tahu ada pemuda yang memang ada akses untuk bisa lah memberikan suatu kehidupan di situ. Salah satunya ketika petani itu butuh pupuk, petani itu butuh perawatan pertanian, petani itu butuh bibit, kemudian bisa dia akseskan ke pemerintah. Itu kan suatu bukti. Nah, itu salah satu metode yang sangat baik. Terus yang metode yang baik juga, ya kita sebagai mahasiswa itu harus lebih jelas lah. Misalkan kita yang jurusan ekonomi ya harus jelas, entah kita itu mau kerja, entah mau jadi dosen. Artinya kita jadi mahasiswa itu kan begini, ibarat kita itu kerja, siapa sih orang kerja yang tidak menginginkan mendapatkan profit? Tetap orang kerja ingin mendapatkan keuntungan, orang berbisnis ingin mendapatkan keuntungan. Orang sekolah tetap orientasinya ingin mendapatkan ilmu. Kemudian dengan ilmu itu kita bisa memberikan suatu penerangan lah, memberikan suatu kehidupan. Ya satu-satunya kita sebagai mahasiswa harus terbukti gitu. Jangan jadi mahasiswa pas tidak bisa mengubah kehidupan, terutama kehidupan keluarga ini. Berarti masyarakat Karangpenang ini membutuhkan bukti. Bukti itu yang pertama itu harus bukti. Nggak mungkin lah. Ya kalau saya lihat ya, karena saya juga jurusan ekonomi. Masyarakat Karangpenang itu misalkan ada jualan bedak nih. Kita yang promosi ini bedak bisa sekali oles 3 kali itu bisa putih dan lain sebagainya. Kalau penjualnya hitam ya mana ada percaya. Jadi orang-orang Karangpenang ini ya harus butuh bukti. Terus metodologi yang enak juga untuk adik-adik yang mau melanjutkan kuliah atau untuk menyadarkan lah orang tua itu haruslah adik-adik itu bisa memberikan suatu penyadaran terhadap orang tua secara sedikit demi sedikit. Kasihlah orang tua itu contoh ini, Bu, orang salah satu teman saya atau ada tetangga ini alhamdulillah bisa melanjutkan sekolah, dia meskipun orang tidak punya jadi tetap ada jalan. Itu penting, gesekan-gesekan pemikiran seperti itu dari salah satu keluarga itu akan secara step by step mengubah mindset masyarakat seperti itu. Jadi begitu. Jadi gini, yang disampaikan teman saya tadi memang sebenarnya mindset yang terjadi di masyarakat sehingga tidak percaya terhadap pendidikan atau tidak percaya mengkuliahkan anaknya terhadap sebuah perguruan tinggi ini, kendalanya sebenarnya cuma satu, karena tidak ada bukti. Jadi kita sebagai mahasiswa ini yaitu yang dibutuhkan masyarakat Karangpenang kali ini adalah Bukti kita, bahwa kita ini pernah belajar, bukti kita ini pernah hidup, bukti kita ini pernah kuliah di mampu kuliah di universitas. terus implementasi dari ilmunya apa gitu. Ya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun gini juga, Bu, kalau kita mengacu terhadap sebuah teorinya sosiolog dalam merubah tatanan yang terjadi di sebuah masyarakat maupun sebuah negara, itu ada berbagai macam teori yang digunakan, mulai dari jalur bawah, jalur atas, jalur tengah. Saya melihat bahwa perubahan pola mindset yang melalui cara penyadaran, melalui cara bukti, kemudian cara sosialisasi, memberikan
informasi yang baik terhadap masyarakat itu adalah merupakan cara Emil Durkheim. Emil Durkheim ini berpendapat bahwa memang dalam sebuah tatanan itu bisa baik, caranya yang harus diubah dengan melalui cara merubah nilai dulu. Artinya ketika masyarakat pola pikirnya saat ini ketika tidak percaya terhadap berpendidikan, tidak menjamin sukses. Lah itu pola mindset itu ya harus diubah dari nilainya. Jadi coba dibuktikan dengan sebuah bukti yang nyata ataupun dan sebagainya. Mindset itu diubah dari nilai, pola pikirnya itu harus diubah bahwa pendidikan ini memang hal yang diwajibkan bagi kita oleh Nabi Muhammad kan seperti itu. Carilah ilmu mulai dari kita lahir sampai kita meninggal kan seperti itu. Namun cara yang kedua selain kita merubah nilai-nilai yang terjadi di masyarakat atau mindset yang terjadi di masyarakat untuk mendorong pemuda Kerampenan ini berpendidikan, ada teori juga itu namanya Max Weber. Max Weber ini berpendapat agar supaya tatanan ini lebih bisa lebih baik ini diperlukan kita mengubah pemerintahannya. Artinya ketika melihat keadaan masyarakat Karangpenang saat ini yang tidak terlalu percaya terhadap sebuah ilmu atau sebuah pendidikan, setelah kita ubah dari bawah, kira-kira ada proses enggak dari atau usaha dari pihak atas atau dari pemerintahan Karangpenang ini terhadap perubahan pendidikan? Pernah nggak misalnya pemerintah Karangpenang kepala desa ini memberi dorongan, ayo kita harus berpendidikan, itu gimana? Oke ya, ya benar sekali kalau kita mempunyai suatu dasar ya untuk mengubah suatu tatanan kehidupan yang baik menurut teorinya Emil Durkheim ya. Kalau sudah dimulai dari bawah, kemudian kalau dari bawah ini sudah nggak efektif lagi, kemudian dimulai dari atas dengan sintesisnya teorinya Max Weber ya. Max Weber, kalau pas misalkan yang dari bawah ini sudah menggenjot tapi di atasnya yang nggak bisa memberikan dukungan atau ilham ya, atau diproses ya, ini jalan satu-satunya harus ada gesekan dari teman-teman yang mempunyai edukasi, dari teman-teman yang sudah sudah kuliah. Terus kemudian masuklah kita kasih pemahaman dengan beberapa instansi pemerintah ya, terutama kita itu harus memanfaatkan stakeholder itu. Karena kan begini ya, repot kalau kita bicara di desa itu, seidealis apapun ya kita itu, sebagus apapun gagasan kita, idealis kebanyakan hilang di pasar-pasar. Iya, seidealis apapun kalau sudah masuk ke desa itu gini, bahasa Maduranya itu apa? Cong sering menghinakan beri deh. Ya bahasa Indonesia kamu itu masih bocah gitu ya, nggak tahu apa-apa. Makanya gagasan-gagasan kita itu harus kita keluarkan, dan itu membutuhkan wadahnya itu adalah tokoh juga. Tokoh misalkan ya salah satunya ialah guru kan kalau di desa tetap dimuliakan, atau kalau bukan guru sih tokoh-tokoh kayak kiai atau lora. Kalau nggak bisa di situ ya kita memanfaatkan beberapa struktur instansi pemerintah, entah di situ di desa kan ada nih Karang Taruna dan sekretaris desa dan lain sebagainya, itu coba kita masuki. Kita karena begini ya, sangat penting sekali sebetulnya ketika kita bicara secara sejarah juga ya. Madura itu kan kalau dalam sejarahnya sangat taat ya, terhadap Bapak Bepu Guru Rato. Nah, Guru Rato
ketika orang Madura itu patuh sama ibu, sama bapak ya, orang tua, kemudian patuh sama guru, kemudian patuh sama pemerintah. Dan ini sebetulnya menjadi suatu jimatnya orang Madura. Ketika pendekatan ini sudah digunakan, insya Allah efektif. Dan kalau teorinya Ibnu Khaldun itu salah satu instrumen yang sangat efektif untuk mengubah tatanan kehidupan yang baik. Kalau dalam Muqaddimah itu salah satunya adalah pemerintah, karena ketika pemerintah ini memberikan suatu dorongan, memberikan suatu memberikan suatu motivasi, bahkan memberikan suatu kebijakan, orang Karampenang yang tidak mempunyai yang tidak mempunyai perekonomian yang bagus, nanti hubungi kami, akan kami proses kalau mempunyai semangat untuk lanjut S1 atau gini aja biar lebih enak. Orang Karampenang yang lulus SMA wajib kuliah. Nah, masalah nanti akses biar nanti kita proses, masalah dana kita nanti proses. Intinya satu, orangnya memang betul-betul mau bertanggung jawab. Nah, itu kan betul sekali kata Max Weber itu, kalau sudah gak bisa dari bawah ya udah dari atas, bahkan yang lebih efektif dari atas. Ya kira-kira begitu, Bu. Artinya memang kesadaran dari semua pihak, mulai dari bawah, tengah, atas, ini harus sama-sama sadar lah. Mari kita berikan apa yang bisa kita berikan terhadap masyarakat Karampenang. Kalau bisa memberikan dari edukasi, berupa ilmu, berupa gagasan, berupa aspirasi, silahkan berikan itu kepada masyarakat. Walaupun juga misalnya ada yang membantu lewat perekonomian, membantu lewat jalur usaha dan sebagainya, silahkan berikan terhadap masyarakat. Pun juga misalnya tidak bisa membantu secara ilmuwan, tidak bisa membantu secara finansial, secara keuangan, bolehlah membantu masyarakat Karampenang ini dengan melalui tenaga. Itu yang dimaksud, mungkin itu yang dimaksud dengan dihaji di mata. Yang di belakang mendorong, yang di tengah mendampingi, yang di depan memberikan contoh. Saya anggap bahwa semua permasalahan yang terjadi di Karampenang ini, mulai dari pendidikan khususnya, ekonomi maupun secara sosial dan politik, semua itu akan selesai, semua itu akan menjadi lebih baik dengan adanya kolegial, dalam artian kita sama-sama bekerja. Saya sebagai mahasiswa juga memberikan inspirasi edukasi, masyarakat juga mungkin bisa membantu dengan tenaga maupun juga dengan perekonomian, juga pun pemerintah juga harus terlibat dalam memperbaiki sebuah tatanan desa Karampenang yang ada di sana. Mungkin itu dari kami berdua, saya Bung Toriki, ini Romaji. Semoga ini akan menjadi awal bagaimana masyarakat Karampenang itu, khususnya pemudanya ya, bisa mempunyai semangat untuk terus sekolah lah, bukan hanya SMA. Amin. Ya. Kuliah. Dan untuk pemerintah, semoga bisa lah memberikan akses lah untuk para pemuda, khususnya dukungan, dorongan, motivasi, inspirasi, semuanya lah, macam-macam. Itu dari kami. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.